Komisi Pemilihan Umum akan kembali menggelar debat Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2023. Debat ketiga Pilpres 2024 akan diikuti oleh 3 kandidat Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Tema debat yang akan dilaksanakan pada debat ketiga Pilpres 2024 adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Topik hubungan internasional dan geopolitik global dianggap menjadi salah satu pembahasan yang penting, mengingat situasi internasional yang sedang tidak kondusif akibat perang Rusia-Ukraina, konflik Israel-Hamas, situasi di Laut Cina Selatan, hingga kehadiran pengungsi Rohingya di Indonesia. Seperti apa gagasan-gagasan ideal yang harus dikemukakan oleh 3 capres pada debat malam nanti? Perang Ukraina-Rusia hingga konflik Israel-Palestina secara tidak langsung turut memengaruhi situasi ekonomi global, tidak terkecuali di Indonesia. Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi dalam keterangannya Kamis 4 Januari 2023 menilai, sejauh ini apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin sudah cukup baik dalam merespons situasi geopolitik yang tengah terjadi. Dalam perang Ukraina-Rusia misalnya, kedatangan Jokowi ke Ukraina dan Rusia di tengah situasi perang mendapatkan respons positif dari negara-negara lain. Selain itu, keberhasilan KTT G20 juga patut diapresiasi. Sementara untuk konflik Israel-Hamas, Indonesia dengan tegas menyatakan sikapnya untuk mendukung Palestina. Salah satunya ialah dengan mendesak dilakukannya gencatan senjata lewat sidang PBB dan pemberian bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Meski demikian, Muradi menyoroti situasi geopolitik yang dekat dengan wilayah Indonesia. Salah satunya ialah persoalan di Laut Cina Selatan yang kian memanas, di antaranya negara-negara ASEAN. Itu kan sudah cukup baik. Hanya memang secara normatif kita justru kemudian berada dalam posisi yang tidak nyaman, terutama misalnya menyangkut soal posisi kita di Laut Cina Selatan. Salah satu isu lainnya yang harus menjadi perhatian ialah konflik di Myanmar dan juga penghadiran pengungsi Rohingya ke Indonesia. Polemik Rohingya punya spektrum luas tentang kemanusiaan dan posisi Indonesia, khususnya di ASEAN. Dalam perkembangan terkini termasuk dalam percakapan di media sosial, aksi penolakan terhadap Rohingya diseret ke persoalan keamanan dan ketahanan negara. Padahal, salah satu solusi utama bagi pengungsi Rohingya ialah dengan berkomunikasi secara langsung dengan junta militer Myanmar yang saat ini tengah berkuasa. Namun Muradi menilai posisi Indonesia masih dibilang cukup lemah, apalagi dalam KTT ASEAN di Indonesia gagal menghasilkan solusi konkret bagi konflik di Myanmar, termasuk berbagai upaya komunikasi. Situasi ini bisa menjadi batu sandungan bagi ASEAN, khususnya Indonesia. Itu kan harus bisa memperkuat leadership kita di ASEAN. Kita agak dianggap tidak ada. Mungkin karena kita terlalu keluar kan gitu. Padahal ini kan ASEAN ini betapapun ini tidak terlalu signifikan gitu secara geopolitik katakanlah, tapi dia punya historis yang kuat. Nah, contoh yang paling kuat misalnya adalah bagaimana memastikan bahwa proses di Myanmar itu bisa selesai, karena itu batu sandungan terakhir di Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ada 11 panelis yang telah ditetapkan untuk menyusun pertanyaan untuk 3 capres. Seperti apa gagasan dan argumen dari 3 capres terkait tema debat tersebut? Kita tunggu saja.